dalam bisnis atau dalam membangun bisnis yang paling penting itu adalah mindset. Karena itu modal pertama kita nih, bukan uang, bukan apapun, tapi mindset. Saat kita mindset emang mau sukses, mau maju, pasti cara apapun akan kita lakukan lah untuk capai goal tersebut. Nah, mindset itu dari yang saya pelajari selama ini, saya membagi mindset itu jadi dua. Orang itu terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu fixed mindset, yang kedua itu growth mindset. Fixed mindset itu orang yang udah punya, orang yang tidak terlalu membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain. Dia percaya sama keyakinannya diri sendiri, pokoknya dia tutup kuping lah ya. Dia percaya dia itu yang paling benar. Fixed mindset. Nah, yang kedua itu growth mindset. Jadi dia menerima masukan orang, dia tidak pilih-pilih, dia mendengarkan, dia bisa filter mana yang baik dan enggak, dan dia implementasiin yang baik, terus belajar. Jadi dia orang yang nggak bisa berhenti belajar, pengen tahu sana sini, mau bisa menerima kritikan dan masukan, ya seperti itu. Mungkin orang-orang mikir biasanya ketika buat suatu bisnis yang penting produknya ada, dia fokus kayak istilahnya, aduh mau jualan ini, untuk ke produk, tapi at some point mereka banyak juga orang-orang yang buat bisnis tapi lupa bahwa sebenarnya di samping produk itu yang paling matter juga adalah kita nge-build tim yang tepat, yang solid, yang sama-sama mau gitu berjuang bareng. Apalagi kan di sini kita lagi bahas tentang entrepreneurship yang banyak banget, mungkin dari kita sendiri pun yang mau nge-build everything dari nol juga kayak gitu. Maksudnya mungkin kayak kalau denger cerita kita sebelumnya, kita tuh mulai dari kerja di apartemen, terus habis itu pindah kemana dari di rumah kecil, working space, sampai punya space sendiri. Maksudnya tuh perjalanan yang gak bisa ditempuh kalau misalnya sebenarnya kita gak punya tim yang bisa nge-backup satu sama lain. Nah, untuk membuat writing sebenarnya itu balik lagi as a founder mungkin ya, kayak kita berdua dari sisi founder ngeliatnya kita juga punya harus istilahnya belajar gitu. Kita juga belajar untuk gimana caranya kita bisa build tim yang istilahnya, apalagi notabene kalau di Makeup sendiri tim kita itu rata-rata banyak banget yang seumuran gitu, dan ada juga yang lebih tua dari kita. Jadi istilahnya untuk membuat tim yang benar itu pastinya kalau menurut aku dan awal pribadi itu kita harus Nah, dalam sebuah bisnis memang dari tadi juga Naula sama Ruben juga pernah cerita tentang business sustainability itu harus punya balance. Nah, kalau dari Essex itu kan perusahaan yang menangani rantai pasok. Biasanya kita melihat dalam bisnis apapun secara operasi itu harus diperkuat. Jadi contohnya apa? Suppliernya konsisten, kualitas sama harganya. Kemudian distributornya juga bisa diandalkan, apalagi kalau sistem itu tidak hanya di satu kota atau di sekeliling kita sendiri. Ketika kita scaling up pun begitu, sama tadi diceritain juga, marketingnya besar tapi harus diimbangi dengan kapasitas produksi dan manajemen yang baik. Kemudian baru mulai berpikir jangka panjang itu seperti apa. Jadi secara kapasitas, secara jaringan, dan secara keuangan semua itu perlu untuk dikembangkan. Yang penting juga adalah manusianya, tim kita, tim klien kita, tim supplier kita juga harus memikirkan elemen manusianya, baik itu startup digital ataupun usaha yang basisnya adalah fisik atau jasa. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih sebenarnya tahap memulai dan mengembangkan usaha pada bisnis konvensional ini atau UMKM? Nah, biasanya itu dimulai dari sendiri, jadi namanya panglima tala pasukan. Jadi dia ngurusin, dia miliki sendiri, dia ngurusin operasional sendiri, dia beres-beres sendiri atau office boy gitu ya. Kemudian juga dia pemimpinnya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya mau berkembang, teman-teman harus merekrut karyawan, at least karyawan kontrak ya, atau tidak tetap, untuk bisa meningkatkan omset menjadi usaha kecil. Nah, ini disebutnya manajer teknis. Jadi dia mempunyai karyawan operasional dan juga mulai urus perizinan usaha. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah kita harus jadi pemilik sejati, yaitu artinya kita harus fokus terhadap strategi gitu ya. Apa visi kita, apa nilai keunggulan kita. Nah, ini juga kita harus dibantu dengan karyawan manajerial. Jadi ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan gitu ya, manajer distribusi. Jadi kita benar-benar bisa terus berkembang menjadi usaha menengah. Nah, terakhirnya itu kita harus menuju pada investor. Jadi kita jangan stuck pada produk atau bisnis satu aja, tapi kita juga harus investasi pada bisnis-bisnis lainnya. Jadi kita kedepannya kita bisa konsolidasi itu semua menjadi usaha besar.